Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur karena alhamdulillah bisa kita melaksanakan pembelajaran lagi meskipun secara daring atau secara online. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik? Semoga sehat semua. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam keadaan yang semua dunia merasakan, yaitu pandemi COVID-19. Di sini saya dari mahasiswa Al-Hikam yang melaksanakan PBL di SMP NU Sunan Ampel Ponorogo. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Bagaimana keadaan anak-anak semua? Sehat semua? Ya, alhamdulillah, semoga kita sehat semua. Dalam musim pandemi seperti ini kita banyak melakukan kegiatan yang sifatnya daring atau online. Saat ini saya PBL dengan sistem daring atau online. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Sabda Nabi Muhammad SAW ini sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, karena kita sudah sering mendengar. Dengan adanya sabda Nabi SAW yang berbunyi kebersihan adalah sebagian dari iman, berarti di dalam agama Islam kebersihan itu sangatlah penting. Yang paling terpenting ketika kita melaksanakan ibadah seperti contohnya sholat, itu sangat penting sekali kebersihan, kesucian. Dan juga di kehidupan sehari-hari kita juga dianjurkan untuk selalu menjadikan lingkungan kita atau yang lainnya itu bisa menjadi bersih. Seperti contohnya kalau kita memasak juga harus dengan keadaan yang bersih, sayur yang bersih, semuanya serba bersih. Lingkungan yang bersih akan menjadikan kita nyaman, indah, dan selalu hidup sehat. Melihat dari situ, bahasan kita adalah tentang toharoh. Toharoh itu adalah bersuci atau membuat kebersihan. Toharoh itu bersuci. Dalam hal ini toharoh, pengertian toharoh menurut bahasa, toharoh berarti bersuci atau bersih. Itu menurut bahasa, bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah syarak, toharoh adalah bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis agar sah dalam melaksanakan ibadah. Seperti halnya kita melaksanakan sholat, kita harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Itu semuanya harus kita penuhi, masalah kesucian dulu. Dalil yang menerangkan tentang toharoh yang pertama adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, al-ayah, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam penggalan ayat wa yuhibbul mutatahhirin, Allah sudah menjelaskan Allah cinta kepada orang yang melaksanakan kebersihan. Ya, anak-anak juga harus belajar dan terus belajar bagaimana cara bersuci, bagaimana cara hidup bersih, itu harus kita pelajari. Yang kedua adalah hadis tentang kebersihan atau toharoh itu tadi. Dalam hal ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu
yang berbunyi at-tahuru satrul iman, rawahul Muslim, al-hadis au kama qala. Yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Di sini Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah nabi yang Khotamul Anbiya wal Mursalin, akhir dari para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling istimewa dibanding nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad itu juga mencintai orang-orang yang melakukan kebersihan. Sampai Nabi Muhammad bersabda, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ketika seseorang itu memang dikatakan orang yang beriman, kalau anak-anak sekolah, murid-murid Sunan Ampel yang memang anak-anak itu beriman, pasti ketika kita berjalan di halaman melihat ada sampah yang berserakan atau 2-3 sampah yang terlihat oleh kita, pasti akan diambil karena anak itu mempunyai iman. Ciri-ciri sebagian dari orang yang beriman adalah selalu menjaga kebersihan. Dan kebersihan itu kita juga mempunyai alat untuk melakukan kebersihan. Seperti contoh, kita akan melakukan yang namanya membersihkan atau menyapu. Kita pasti butuh yang namanya sapu. Ya. Nah, dalam hal ini toharoh adalah bersuci, mensucikan najis, mensucikan hadas. Nah, itu juga diperlukan alat. Apa alatnya? Yaitu air. Nah, air untuk bersuci juga bermacam-macam. Banyak bagian-bagian air. Yang pertama, air adalah alat untuk segala macam bersuci. Air yang dapat dipakai bersuci ialah suci dan mensucikan. Yang pertama adalah air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Air suci yang mensucikan itu bagaimana? Kita harus tahu juga air suci yang mensucikan. Air suci yang mensucikan adalah air yang lebih dari 2 pola dan tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Nah, itu air yang suci mensucikan, atau bisa dikatakan itu adalah air mutlak. Yang kedua, bagian-bagian sebelum yang nomor 2, air mutlak itu jenisnya banyak, ada 7 jenis untuk air mutlak ini. Yang pertama adalah air sumur, itu dikatakan juga air mutlak. Air sungai, terus air yang dari tanah langsung, air sumber, ada juga air danau, terus apalagi air laut, itu juga dikatakan air mutlak. Ketika kita bersuci di tempat-tempat atau di air itu sah, karena itu adalah air mutlak. Yang kedua adalah air musammas, yaitu air yang suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Seperti contohnya air yang dijemur atau terkena sinar matahari langsung di tempat atau di bejana seperti logam, besi, selain emas dan perak. Nah, itu dikatakan air musammas. Air itu suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Karena apa? Air musammas makruh untuk digunakan karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan kita. Nah, seperti itu. Beda dengan air mutlak. Air mutlak memang air yang bisa dikatakan bisa menyehatkan kita. Tetapi kalau air musammas itu air yang makruh. Makruh itu mendekati haram lah, mendekati haram. Yang ketiga
yaitu air suci tidak mensucikan, atau bisa dikatakan air itu adalah air mustakmal, yaitu air bekas digunakan bersuci yang kurang dari 2 kolah walaupun tidak berubah warnanya. Nah, ketika kita seumpamanya kita melakukan berwudu, bersuci di keran, ya, di keran, kita tadai, kita ada bak atau ada bak, kita taruh di bawahnya dan langsung kita berwudu. Air 1 bak itu dikatakan air mustakmal, air itu suci, ya. Air yang kita tadai setelah bersuci itu namanya air mustakmal. Air itu suci, tetapi air itu tidak bisa untuk bersuci, ya, seperti itu. Itu yang pertama, air mustakmal. Ketika air mustakmal itu bisa mencapai 2 kolah, apakah bisa menjadi air mutlak? Saya katakan bisa. Dan bukan saya saja yang mengatakan bisa. Semua ulama mengatakan bisa. Karena apa? Air mustakmal jika sudah lebih dari 2 kolah itu menjadi air mutlak. Menjadi air mutlak. Yang terpenting adalah tidak berubah rasanya, yang kedua warnanya, yang ketiga baunya, itu tidak berubah. Meskipun mustakmal, tetapi sudah mencapai 2 kolah, itu sah untuk bersuci karena sudah dikatakan air mutlak. Yang kedua, air suci yang telah bercampur benda suci lainnya. Nah, itu juga dikatakan mustakmal. Kalau tadi adalah air bekas untuk bersuci, itu namanya mustakmal. Tetapi ini air suci yang dicampur dengan barang suci. Contohnya, ketika kita membuat kopi, airnya itu suci, dan kopi itu suci, dan gula itu suci. Ketika kita campur, jadilah kopi. Tetapi air kopi itu suci, memang suci, tetapi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Itu bisa dipahami antara bekas wudu. Yang kedua adalah air suci yang dicampur dengan barang suci. Yang ketiga, air buah-buahan. Seperti contohnya kita membuat jus. Kita membuat jus alpukat, jus apa yang lain, itu dikatakan adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Seperti air kelapa. Air kelapa itu suci tetapi tidak mensucikan. Yang bahasan yang keempat ini adalah air macam-macam. Yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, air kurang dari 2 kulah yang terkena najis, walaupun tidak berubah warna, bau, rasanya, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air mutanajis yang pertama adalah air yang kurang dari 2 kulah dan terkena najis. Misalnya terkena percikan ketika kita ada sebuah kaleng atau sebuah bak di samping kita dan kita kencing di situ, terkena cipratan, terkena percikan. Nah, itu juga dikatakan air mutanajis. Air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun air itu tidak berubah warnanya, berubah rasanya, ataupun berubah baunya.
sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci karena kurang dari 2 kolah. Yang kedua, air yang lebih dari 2 kolah akan tetapi terkena najis, kejatuhan najis. Contoh kejatuhan bangkai, tikus apa-apalah ya seperti itu. Contohnya lebih dari 2 kolah terjatuh tikus, bangkai tikus, dan airnya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, baunya juga berubah. Nah, itu dikatakan juga air mutanajis, air yang tidak bisa untuk bersuci. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, qala Rasulullah, al-ma'u la yanjusu illa ma ghayra ta'mahu aw rihahu, yang artinya sesungguhnya air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali air itu telah berubah rasa dan warnanya. Tetapi ketika air yang mutanajis yang lebih dari 2 kolah, kok ketika kejatuhan batang, contohnya batang atau bangkai cicak, 1 cicak jatuh, dan air itu tidak berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, berarti bisa dikatakan adalah air itu air mutlak. Nah, yang kedua ini adalah debu yang suci. Bisa kita katakan dengan istilah yang sering kita dengar, tayamum. Kita buat untuk bertayamum. Debu yang suci juga bisa digunakan untuk bersuci. Ada juga debu itu digunakan untuk membersihkan najis mughalladah. Syarat-syaratnya najis mughalladah itu kalau membersihkan dibasuh 7 kali, dan salah satunya adalah debu. Itu juga bisa. Nah, tetapi bahasan di sini adalah tayamum. Ketika kita hidup di pedesaan, hidup di suatu daerah yang di situ air itu sangat sulit sekali, sangat-sangat sulit. Hanya bisa untuk kita minum saja. Yang paling penting adalah menjaga antara hidup dan mati kita. Kok mek ono air satu, bahasa Jawanya seperti itu. Kok mek ono air gawe ngombe tok sak gelas, itu jangan buat kita untuk bersuci, tetapi bersucilah menggunakan alat bersuci yang lain, yaitu debu. Kita gunakan untuk bertayamum. Yang pertama adalah karena sulitnya air. Yang kedua juga bisa karena anggota badan yang dibuat berwudu itu terkena luka, seperti terkena pisau, dan itu memang dianjurkan oleh dokter harus tidak boleh terkena air. Itu bisa kita untuk bertayamum. Nah, seperti itu. Nah, tayamum ini berbeda dengan wudu. Kalau wudu kita membasuh muka, membasuh tangan, kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala dan membasuh kaki. Nah, kalau tayamum berbeda. Kalau tayamum hanya membasuh muka dan membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, alat suci yang ketiga, alat untuk bersuci yang ketiga adalah batu. Batu untuk bersuci, atau bisa kita istilahkan yang sering kita dengar adalah untuk istinja. Istinja itu kalau kita lakukan ketika iman tidak ada air, yang pertama pasti masalah yang pertama adalah tidak ada air. Ketika tidak ada air, seperti kita berada di hutan kok gak menemukan air, dan kita ketika itu memang sangat
posisi kita itu terjepit. Maksudnya terjepit itu mencari air tidak ada, mencari rumah warga tidak ada. Kok kita kebelet BAB atau buang air kecil? Ya kita buang air besar, tidak masalah, karena kita masih bisa menemukan yang namanya batu untuk bersuci. Nah, syaratnya batu itu ada juga syaratnya. Yang dicari adalah batu yang ada 3 pojokannya, maksudnya seperti itu. Kalau kita tidak menemukan satu batu yang ada 3 pojokannya, cari 3 batu. Syaratnya lagi tidak boleh tajam. Kalau tajam itu bisa dibayangkan sendiri sama anak-anak. Kalau untuk cawi istilahnya, ya itu sangat berbahaya sekali. Makanya cari batu yang tumpul, maksudnya tidak tajam. Terus syaratnya lagi, kita ketika melakukan istinja, meskipun itu masih tersisa kotoran di dalam kubul maupun dubur kita, itu dimaafkan oleh Allah, karena memang keadaan itu tadi sangat darurat sekali. Kalau tidak dilakukan akan lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Itu macam-macam alat bersuci. Macam-macamnya ada 3. Yang pertama adalah air, alat bersuci yang paling enak, ya paling enak itu air itu. Yang kedua debu, yang ketiga adalah batu atau istinja. Bahasannya selanjutnya adalah macam-macam toharoh. Secara garis besar, toharoh atau bersuci dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari najis. Kalau yang bersuci dari hadas itu meliputi berwudu, mandi atau tayamum. Kalau yang bersuci dari hadas itu meliputi menghilangkan najis yang ada di badan, pakaian maupun tempat menurut ketentuan syarak atau ajaran agama. Yang pertama membersihkan, bersuci dari hadas. Yang kedua bersuci dari mensucikan najis. Beda, bersuci dari hadas dan mensucikan najis itu beda. Kalau bersuci dari hadas itu najisnya tidak kelihatan. Contohnya seperti kita bukannya tidak kelihatan, tapi najis itu tidak menempel kepada kita. Contohnya seperti kita kentut, kencing dan lain sebagainya, itu diharuskan untuk mensucikan dari hadas, berwudu, tayamum dan lain sebagainya. Kalau mensucikan najis, najisnya itu terlihat dan menempel. Contohnya membersihkan pakaian yang terkena kotoran ayam atau kotoran apa ya, itu diharuskan untuk mensucikan najis. Dan sekarang menjelaskan tentang ketentuan wudu, mandi wajib dan tayamum. Yang pertama adalah wudu. Pengertian wudu menurut bahasa berarti bersih atau indah. Tetapi menurut istilah syara, wudu itu berarti membersihkan anggota-anggota tertentu. Anggota-anggota tertentu seperti membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, itu ketentuan dan dengan rukun-rukun dan syarat tertentu. Dasar hukum perintah wudu yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu atau basuhlah sebagian kepala, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ketika kita akan melaksanakan wudu,
pastilah kita akan memenuhi sebuah syarat-syaratnya wudhu. Semua orang yang seperti contoh lah, kita akan mendaftarkan diri sekolah di SMP Sunan Ampel, ya. Pasti kita disuruh oleh disuruh oleh panitia itu siswa baru, disuruh untuk melengkapi namanya syarat-syarat untuk masuk sekolah SMP Sunan Ampel. Di dalam berwudu ini juga seperti itu, kita harus disuruh, kita diwajibkan, kita diharuskan untuk melengkapi syarat-syaratnya untuk berwudu. Apa saja syarat-syarat berwudu? Yang pertama yaitu syarat-syarat wudu. Yang pertama adalah harus beragama Islam. Selain orang Islam tidak bisa untuk berwudu. Meskipun yang dilakukan itu sama seperti orang Islam berwudu, tetapi itu tidak bisa dikatakan orang itu berwudu. Seperti itu. Ya dikatakan mencuci muka gitu aja. Enggak lebih dari itu. Karena syarat yang pertama adalah harus orang Islam. Kalau dikatakan wudu berarti dia itu orang Islam. Yang kedua, mumayyiz atau tamyiz. Orang yang sudah mengetahui baik dan buruknya suatu pekerjaan yang dilakukan, atau orang yang sudah mandiri. Nah, kalau masih anak-anak kecil belum diwajibkan untuk berwudu, tetapi sudah harus diberitahu bagaimana niat wudu, caranya wudu, seperti itu. Terus yang syarat yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Kalau orang berhadas besar itu bukan berwudu dulu, tetapi mandi besar dulu baru melaksanakan wudu. Ya, paham? Untuk yang selanjutnya, ya, yang nomor 4, memakai air mutlak atau air yang suci, mensucikan. Syaratnya adalah memakai air yang suci. Jangan sampai kita memakai air yang kita bahas kemarin itu adalah yang kedua, air musammas, air mustakmal, apalagi air mutan najis. Jangan sampai kita berwudu menggunakan air-air itu. Karena yang disyaratkan adalah syaratnya kita menggunakan air mutlak. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, itu yang biasanya disepelekan oleh orang, ya biasanya disepelekan. Ya biasanya kita ketika akan berwudu kok ada bekas cat. Bekas cat itu menghalangi sampainya air ke kulit kita. Nah, jadinya wudu kita tidak sah. Ketika kita akan melaksanakan wudu kok ada cat, bekas cat di tangan kita atau di wajah kita, harus kita bersihkan dulu biar kita melaksanakan wudu menjadi sah. Yang keenam, mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Fardunya wudu apa, sunnahnya wudu apa, kita harus tahu. Itu syarat-syarat orang yang akan melaksanakan wudu. Dan syarat pun itu biasanya syarat itu diikuti dengan rukun. Syaratnya yang tadi sekolah ada syaratnya, dan rukunnya sekolah ya juga ada. Apa rukunnya sekolah? Harus datang setiap hari. Harus datang setiap hari. Itu rukun, wajib dilakukan oleh seorang siswa. Dan berwudu juga ada rukunnya. Apa saja rukunnya wudu? Yang pertama apa? Rukunnya wudu ada 6. Yang pertama niat.
Niat itu menyengaja dalam hati dibarengi dengan perbuatan. Ketika kita melaksanakan wudhu itu membasuh muka, pertama kali membasuh muka harus dibarengi dengan niat di dalam hati, nawaitul wudhu'a. Itu dikatakan niat. Niat itu tempatnya dalam hati. Kok ada orang berwudu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, terus dia membasuh muka, tidak sah, karena niat itu dibarengi dengan pekerjaan. Contohnya saya niat menulis. Niat menulis itu langsung dibarengi dengan pekerjaan. Harus bersamaan dengan pekerjaan. Itu dikatakan niatnya yang sah untuk wudhu. Ya. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu harus dibarengi dengan niat. Niatnya berwudu semua harus hafal dan bisa dihafalkan ketika di rumah, ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Yang artinya aku atau saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, jangan lupa kalau niat itu dibarengi dengan pekerjaan. Kalau wudhu kita melaksanakan wudhu, ketika membasuh air ke muka yang pertama harus dibarengi dalam hati nawaitul wudhu'a. Harus seperti itu. Kalau dalam sholat, takbir yang pertama harus dibarengi dengan usolli fardhon, seperti itu. Ya. Takbir Allah di dalam hati mengucapkan usolli fardhon. Kalau di dalam wudhu harus dibarengi dengan membasuh muka yang pertama. Yang kedua, membasuh seluruh muka dengan sempurna. Nah, dikatakan membasuh wajah. Dan wajah itu ada batasan-batasannya. Dikatakan wajah itu yang terlihat. Seperti contohnya telapak tangan ini bisa dikatakan telapak tangan itu yang semuanya yang terlihat. Ya. Semua terlihat. Pokoknya putih-putih sing ketok itu diarani telapak tangan. Sama juga halnya dengan wajah. Wajah itu semua. Kalau batasannya wajah itu yang dibatasi itu mulai sini, bisa dilihat di sini sampai batasannya di bawah janggut ini masih wajah. Kalau kita membasuh muka, syarat rukun wudu yang pertama membasuh muka kok ada yang belum terbasuh, itu menjadi wudu kita tidak sah. Dan membasuh itu air harus mengalir. Beda membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh airnya harus mengalir, kalau mengusap ya syukur jemek. Nah, ya seperti itu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, sampai sini. Kalau kita kurang sampai siku-siku juga tidak sah. Nah, yang aman bagaimana? Yang aman kita lebih sedikit dari atasnya siku-siku itu aman. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ada yang mengatakan kalau sebagian kepala kita mengusap yang depan boleh, yang pinggir boleh, yang pinggir sini boleh, belakang pun juga boleh. Nah, itu semua adalah
sebagian dari kepala. Tidak harus depan, tidak harus pinggir, tidak harus pinggir. Dari semua arah, pokoknya sebagian dari kepala itu sudah sah. Mengusap, ya, beda dengan membasuh, tidak harus mengalir air. Terus yang kelima, membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, sama seperti membasuh tangan sampai siku. Kalau kita ingin aman, kita lebih dari mata kaki, rotok mendhuwur titik, lebih dari mata kaki, biar aman, biar sah kita melaksanakan wudhu. Yang keenam adalah tertib atau urut. Ketika kita melaksanakan wudhu harus tertib. Tidak boleh kita melaksanakan wudhu yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh kaki, yang ketiga membasuh sebagian kepala. Nah, itu tidak boleh, itu namanya tidak tertib atau tidak urut. Yang harus rukun yang terakhir adalah urut, yang mulai dari membasuh, yang pertama adalah niat dulu, terus membasuh muka, terus membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki. Nah, itu dikatakan tertib. Kalau tidak tertib itu mencolok-mencolok. Mari membasuh muka, membasuh kaki, itu nggak boleh. Itu namanya tidak melaksanakan rukun yang keenam. Terus kita sudah tahu mana yang dinamakan rukunnya wudhu, juga kita harus tahu mana sunahnya wudhu, apa saja sunahnya wudhu. Nah, yang pertama sunahnya wudhu membaca basmalah pada permulaan wudhu. Ketika kita akan melaksanakan wudhu, sebelum niat kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita niat dan membasuh muka. Yang kedua, menghadap kiblat kalau bisa, itu namanya sunnah. Kalau kita menghadap kiblat itu mendapatkan sunnahnya wudhu. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan sebelum memulai rukun. Kita cuci tangan dulu sebelum melaksanakan wudhu. Cuci tangan, dicuci dulu, mengucapkan bismillah. Nah, seperti itu sunnahnya wudhu. Yang selanjutnya adalah sunnahnya adalah bersiwak. Sebelum kita melaksanakan wudhu, kita bersiwak dulu, memakai siwak. Terus yang selanjutnya berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Nah, ketika akan melaksanakan wudhu, kumur dulu, berkumur dulu kita, berkumur, dibersihkan dulu mulut kita. Yang keenam, membersihkan lubang hidung dan menyemprotkannya, membuangnya. Ya. Terus membasuh atau mengusap sebanyak 3 kali pada anggota yang telah ditentukan dalam wudhu. Kita melaksanakan wudhu itu biasanya kalau anggota tangan misalnya, kita membasuh tangan itu 3 kali. Itu namanya sunnah. 1 kali pun itu sudah sah. 1 kali saja kita membasuh tangan itu sudah sah. Kenapa kok dibuat 3? Itu sunnah. Sunnah bisa dilakukan. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Terus yang selanjutnya, menyela-nyela jari, kedua jari, tangan, kedua kaki. Nah, di sela-sela, maksudnya di sela-sela itu seperti ini. Kita melakukan, sebelum melakukan wudhu, kita sela-sela. Kita sela-sela jari kita, nah, sebelum melaksanakan wudhu. Seperti ini. Ketika berwudhu kok membasuh tangan sambil tangannya di sela-sela jarinya, biar air semuanya masuk ke jari-jari kita. Yang ke-9, menyela-nyela atau mengusap sela-sela rambut jenggot yang tebal. Nah, ketika kok ada orang yang jenggotnya tebal, harus dijungkas lah istilah, tapi dengan menggunakan jari, dijungkas menggunakan jari di sela-sela.
Rambut juga gitu di sela-sela. Itu sunnah. Terus mengusap, menyapu seluruh kepala dengan air. Itu sunnah. Separuh, sebagian kepala itu wis sah. Kalau kita mau untuk semuanya kita basuh juga sah. Sunnah. Terus membasuh kedua telinga luar dalam sebanyak 3 kali. Membasuh telinga ini hukumnya sunnah, tetapi kebanyakan kita itu gak roh, tapi melok-melok, seperti itu. Banyak anak-anak kecil wudune kupingnya gorong gak sah. Nah, karena anak kecil belum tahu itu ternyata sunnah, seperti itu. Terus mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Kalau kita ingin melakukan wudu, ingin memperoleh sunnah, kita lakukan anggota yang kanan dulu, tangan yang kanan, kaki yang kanan, itu semuanya sunnah dilakukan. Terus yang selanjutnya tidak berkata-kata selama berwudu kecuali sangat perlu. Boleh nggak kita ketika berwudu ngomong? Boleh. Tetapi kalau keadaannya darurat, sangat diperlukan. Seperti ada orang yang sangat-sangat minta tolong, berteriak tolong, atau ibu kita yang memanggil yang sangat-sangat penting, kita harus jawab. Dan jawabnya gak usah banyak-banyak, 1 kata cukup untuk menjawab panggilan itu tadi. Yang selanjutnya membasuh anggota wudhu secara berturut-turut tanpa diselingi pekerjaan lain. Nah, itu sunnah. Setelah kita membasuh muka, langsung membasuh tangan, langsung membasuh sebagian kepala, langsung membasuh kaki, itu namanya sunnah. Tetapi kok kita setelah membasuh muka istirahat, ngopi sih, itu tidak boleh dilakukan, karena tidak istilahnya nuli-nuli. Kalau dalam bahasa pesantren nuli-nuli, enggak nuli-nuli ya. Yang selanjutnya hemat dalam pemakaian air. Hemat dalam pemakaian air. Air itu, menghemat air itu hukumnya sunnah ketika melaksanakan wudhu. Minimal kita wudhu itu 1 liter cukup untuk berwudhu itu. Yang terakhir, berdoa sesudah berwudhu. Nah, ini kita harus hafal karena ini sunnah. Kalau kita mengikuti Nabi secara penuh, mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara penuh, kita juga harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang di sini adalah sunnah Nabi yang dilakukan Nabi setelah berwudu, yaitu berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Itu sunnah Nabi ya, yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa, dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan juga utusan Allah. Ya Allah, jadikan aku dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari hamba-Mu yang soleh. Itu tadi pembahasan kita tentang toharoh atau toharoh. Yang di situ yang kita bahas adalah alat-alat bersuci, mulai dari debu dan
istinja ya. Kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum.